Zakaria 5 ayat 9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkat gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu, dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya ingat sebuah kisah dulu ketika saya masih kecil, ketika saya masih bermain dengan teman-teman. Ada seorang teman mengatakan, sudah, jangan temani dia. Karena waktu itu ada seorang anak yang nakal sekali dan teman saya mengusirnya supaya jangan main dengannya, karena dia suka berbuat jahat kepada kami teman-teman. Saya juga sering mendengar kalimat lain yang kurang lebih mirip dengan ini, yaitu kalimat, sudah, ke laut aja sana. Kalimat ini memberikan pengertian dan arti berharap agar orang yang kita minta pergi itu pergi, jangan kembali-kembali lagi, dan jangan menampakkan diri, jauh-jauh saja. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, teks yang tadi kita baca, di mana Zakaria melihat ada perempuan yang mengangkat gantang yang berisi orang atau perempuan berdosa itu, dibawa pergi ke sebuah tempat, yaitu tanah Sinear. Letaknya di daerah Babel, tanah itu, daerah tempat pembuangan Israel ketika awal dijajah Babel dan Persia, daerah di mana terdapat kuil penyembahan berhala, tempat yang melambangkan kesombongan dan pemberontakan manusia terhadap Allah, sehingga Israel pernah dibuang ke tempat tersebut. Kata di antara bumi dan langit artinya posisi tersebut posisi yang jauh. Tuhan sungguh-sungguh membuang orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu terkasih, Allah benar-benar konsisten bahwa sebesar apapun dosa manusia akan Ia singkirkan. Manusia akan hilang dari hadapan Allah, karena Allah menuntut sebuah kesucian. Tidak ada tempat sedikit pun bagi mereka yang berdosa di hadapan Allah. Ia membuang jauh-jauh orang-orang berdosa. Allah benar-benar tidak kompromi dengan dosa. Kalau kita dipulihkan dari dosa, dibuat suci di hadapannya, itu adalah kemurahannya bagi kita, orang-orang yang diberikan anugerah keselamatan. Karena Kristus dan karya kayu salib yang menyebabkan kita bisa berdiri dan mendapatkan posisi di hadapan Allah, diposisikan benar di hadapan Allah, diposisikan memperoleh hidup yang kekal, sehingga kita bebas dari tuntutan dosa dan dimerdekakan dari budak dosa, menjadi anggota keluarganya Allah. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Amin.